Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Halo Sobat Glory semuanya, welcome back to Prime Talk. Tapi sebelumnya jangan lupa kita like, comment, and subscribe. Oke, kali ini Michelle akan menjadi host untuk episode kali ini. Hari ini apa ya yang akan kita bicarakan? Pasti sudah penasaran kan? Nah, sebelum kita undang narasumber, saya mau tanya dulu nih buat semuanya ya. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya tuh ujian? Ujian yang pakai tulis-tulis, harus ngisi, harus bulet-buletin, pakai pensil. Kebayang nggak tuh? Ya, ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau ada, tos high five sama saya. Sama, saya juga pernah mengalami. Dan itu pasti rasanya gimana ya? Tegang, deg-degan, campur aduk pastinya, ya. Nah, pernah nggak sih kalian membayangkan sebenarnya tuh ujian yang kita kerjakan dengan susah payah itu, yang dengan perasaan takut, gugup, sakit perut dan sebagainya itu berhubungan dengan masa depan kita, atau itu tuh cuma sebatas teori aja? Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen dong ya, supaya kita sama-sama tahu nih gimana sih rasanya ujian yang seperti itu. Jangan lupa ya, komen sekarang ya, komennya ya. Nah, sebetulnya sekarang itu ujian yang kayak gitu tuh udah basi ya, udah lama, bisa diganti loh. Digantinya tuh pakai apa sih? Pasti semua penasaran ya. Nah, itu yang akan jadi topik kita kali ini. Jadi, ujian itu diganti dengan project dalam bentuk STEAM. Apa sih STEAM itu? Dan apa sih project itu? Nah, kita mau tahu nih hari ini ya, bagaimana sih persiapan yang sudah dilaksanakan oleh Primary Sekolah Global Mandiri dalam menyiapkan project STEM. Untuk itu kita kedatangan narasumber yang sudah melaksanakannya. Kita panggil sama-sama yuk. Kita panggil Revan and Belva. Silakan duduk. Selamat datang buat Belva dan Revan. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Belva dari kelas 6 Julia Caesar. Halo, nama aku Revan dari kelas 6 Napoleon. Ya, tepuk tangan dong buat Revan sama Belva. Sudah bersedia datang ke sini hari ini. Gimana kabarnya hari ini, Revan dan Belva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita main game dulu aja ya, biar nggak tegang. Nih, Michelle punya kartu di sini. Ini nama permainnya pasti udah kenal deh. Truth or Dare. Pernah main? Pernah. Kalau di Prime Talk kita mainnya pakai kartu. Jadi kalian pilih. Ini sudah ada nomornya. Oke. Silahkan diambil satu-satu. Oke. Ke Belva dulu ya. Belva, truth or dare? What do you choose? Ini truth. Okay, you want to choose truth? Okay, the first question for Belva. Apa pelajaran yang kamu sukai dan kenapa? Pelajaran yang aku sukai, pelajaran yang aku sukai adalah olahraga. Karena olahraga itu kan kadang ada kayak nari-nari, bikin tarian atau enggak kayak lagu apa gitu, terus kita nari-nari gitu loh bareng, jadi aku suka gitu. Jadi lebih kinestetik ya, bergerak. Ada olahraga kesukaan nggak? Aku sih suka, sekarang lagi suka sepeda, dan aku pengen lagi suka berenang, tapi belum berenang lagi karena masa pandemi. Karena tapi pandemi suka. belum bisa ya, semoga segera ya Belva ya. Iya. Kalau Revan, boleh pilih truth atau dare? Mau Dare. truth atau dare? Oh, dare. Oh, oke. Biar Coba dong Revan, berikan 3 pose kalau kamu selfie. Pose kalau selfie Misalnya ya? hitung ya, siap dong? Egio gitulah, tahu pastinya kan? yang paling basic itu ini sih. Oh, 1 pose Pasti. ya, 1. Sekarang yang kedua. Terus biar gak aneh-aneh banget, posenya kayak gini. Oh, pose Biasanya. keren, pose ganteng. Sekarang yang ketiga. Palingan posenya itu kayak gini. Oh,
Nggak terlalu banyak pose sih. Nggak aku ada orangnya. yang gaya-gaya gimana gitu? Nggak ada. Aku sih Andalan lah yang paling aku sih andalan. sebenarnya coba ada dong. banyak sih andalannya. Yang sih. andalan aja. Andalannya itu Andalan sih dong. aku palingan sih kayak gini sih. Waduh. Biar lebih berpancar Ya gitu. ampun, andalannya. pantes Michelle juga langsung, aduh, gitu ya, terkena oleh pose Revan. Keren banget. Oke, sekarang nih, Michelle mau kocok nih. Sekali lagi, kita main sekali lagi ya, 1 ronde lagi. Tunggu, aku kocok dulu deh. Sekarang dibalik. Silahkan, dipilih. Oke. Tadi kan kalau Belva udah truth ya, berarti sekarang dare nih. Ya, dia. Nomor berapa tuh? 4. Nomor 4. Nomor 4. Coba peragakan ekspresi orang tua kamu saat lagi marah ke kamu. Siapa sih biasanya yang lebih suka marah? Mama atau papa? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Paling bisa niruin siapa? Siapa ya? Mama? Mama. Oke, boleh sambil berdiri boleh. Anggaplah ini dirimu, boleh. Ayo duduk aja lalu. Oh, duduk. Oke, silakan. Kayak kalau mama sih paling nasehatin gitu. Hmm. Nggak terlalu gimana banget gitu. Oh ya, boleh dipraktekkan nih. Anggap ini adalah Bel. Gimana ya kayak ya gitu pokoknya nasehatin ngobrol gitu aja sih. Gimana misalkan? Belva, kamu tuh harus selalu jadi anak yang baik. Gitu kan? Iya kayak gitu sih. Oke gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Belva. Nih, Revan nomor berapa Revan? 1. Nomor 1. Kalau tadi udah Dare. Sekarang truth. Truth ya. Oke. Pernah nggak kamu belajar online tapi nggak mandi? Selalu sih. Jujur ya. Jadi sebenarnya kamu mandinya jam berapa? Mandinya paling kan habis sekolah. Habis Biasanya jam berapa ya? Jam sekitar 12 lewat lah. Oh, berarti itu mandinya di rapel ya? Mandi pagi, mandi sore gitu? Enggak? Cuman sekali. Oh ya berarti di rapel, betul. Iya. Tepuk tangan dong buat Revan. Oke, terima kasih ya Revan sama Belva. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah main game sama Belva dan Revan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya Michelle ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Nih, Michelle sudah siapkan nih beberapa pertanyaan untuk Belva sama Revan. Pertanyaan pertama ya, buat kalian berdua. Seneng nggak sih sekarang udah nggak ada ujian nasional? Seneng. Kalau Revan? Seneng juga. Seneng juga. Kenapa seneng Revan? Karena kita itu jadinya nggak perlu lagi ya belajar dan juga mengerjakan UN. Oh, nggak perlu belajar sampai malam gitu ya terus-terusan. Kalau Belva? Kalau aku sih seneng aja digantiin sama STEAM karena kalau dulu ya emang capek-capek belajar gitu kan. Terus habis itu ngerjain tugas nanti nggak tahu hasilnya gimana gitu kan. Kalau sekarang diganti STEAM kayak lebih enak aja mengasah kreativitas gitu kan, bikin-bikin segala macam kayak gitu. Lebih fun lah ya. Iya, lebih seru, lebih relax. Jadi biar nggak tegang-tegang banget. Iya, benar. Jadi Pasti ada waktu luang juga. oh, Kalau oke. buat Keren nih. Nih, berarti kalian sudah paham banget ya soal STEAM. Nih, kalau diganti untuk selamanya nih UN itu nggak hanya UN itu akan selamanya digantikan dengan STEAM. Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Setuju banget sih. Setuju pakai banget. Kalau Revan? juga pakai banget. Oh, juga pakai banget. Setuju pakai banget juga. Nih, kalian sekarang sedang persiapan ya membuat project STEAM-nya. Iya. Nih, kalian sudah tentukan belum nih masalahnya apa, kemudian solusinya yang bagaimana yang dibuat untuk project kalian? Kalau Belva, kalau boleh tahu projectnya apa, Belva? Aku menara pemancar atau biasa disebut tower BTS. Kalau untuk Reva? Aku hidroponik. Hidroponik. Kenapa sih pilih hidroponik, Revan? Karena aku tuh tertarik nih sama sistem hidroponik yang dimana kita itu nggak perlu pakai tanah untuk nanam tanaman. Jadi aku juga tertarik gitu loh sama industri pertanian gitu. Aku juga Ada jadi cita-cita ikut barangkali nanti mau jadi petani atau insinyur pertanian atau bergerak di bidang pertanian? Jadi aku pengen jadi petani. Pengen jadi petani. Oke. Tahu nggak kalau jadi petani tuh kamu sekolahnya masuk
pertanian nanti jadinya gelarnya insinyur pertanian, ya. Sudah sampai mana sih ngomong-ngomong tahapannya? Aku udah dalam tahap pembuatan. Sudah tahap pembuatan. Pembuatan apanya nih kalau boleh tahu? Hidroponik itu kan banyak ya kalau nggak salah step-stepnya ya. Sudah sampai mana sih, Revan? Aku lagi membuat rumah hidroponiknya. Rumah hidroponik. Dari bahan apa? Aku dari bahan stick es krim dan juga karton Manila. Oh, keren. Kalau Belva kenapa pilih tadi untuk tiang pemancar ya? Menara. Menara pemancar, maaf, menara pemancar. Kenapa pilih itu? Aku juga tertarik sama temanya karena sebelumnya tuh aku belum pernah dengar dan belum pernah belajar ya. Baru belajar di kelas 6 ini baru taunya. Sebelumnya tuh pas aku lihat-lihat itu apa namanya gitu kan. Makanya aku pengen coba bikin gimana gitu. Kesulitan apa nih sama ini yang sudah Belva rasakan pada saat membuat menara pemancar? Ada nggak? Yang paling susah bikin apanya gitu? Yang paling susah sih bisa dibilang kayaknya kalau dipikir-pikir semuanya susah ya, tapi ya hadapin aja lah gitu. Oh, pokoknya relax, jalanin, hadapin. Wah, bagus juga nih motonya Belva ya. Oke, jadi kalau Belva sendiri tahapannya sudah sampai mana STEM-nya? Aku lagi bikin menaranya. Oh, sedang membuat menaranya. Wah, semoga nanti kedepannya lancar-lancar terus ya proyek STEM-nya ya. Amin. Amin. Nanti juga nilainya maksimal ya. Amin. Oke, terima kasih untuk Belva dan Revan sudah bincang-bincang STEM-nya. Selanjutnya nih, Michelle mau undang narasumber satu lagi. Nih, pasti kalian juga udah kenal nih. Yuk, kita panggilkan Mr. Riza. Halo. Halo, Mr. Riza, selamat datang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yo, sehat ya, Sir? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Sir, kita langsung aja ya, Sir ya, tanya-tanya nih. Iya, Nih di depan kita juga udah, aku sendiri masih bingung nih, apa sih ini sebetulnya? Mungkin nanti Mr. Rizal bisa jelasin ke kita ya, Sir ya. Nih, Sir, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sekolah sekolah kita ini, Primary Sekolah Global Mandiri menggunakan STEM? Iya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena selama ini memang dalam sistem pendidikan kita ini ada UN ya dulu ya, untuk menulis dan banyak waktu yang harus kita habiskan untuk dalam pelaksanaan UN ya. Nah, pada tahun ini sebenarnya udah mulai tahun di belakang, tahun kemarin kita sudah mulai melakukan sebuah sistem ujian dengan metode STEM. Landasannya adalah peraturan dari sistem belajar masa pandemi yang dikeluarkan oleh Kementerian Diknas, kalau nggak salah itu peraturan nomor 1 tahun 2001 tentang sistem belajar masa pandemi, di mana dari situ ada penghapusan UN, ujian nasional, dan di situ di samping Diknas itu memberikan peraturan belajar masa pandemi, mereka juga memberikan alternatif. Kalau bukan UN apa sih gitu loh. Nah, itu ada apa yang kita sebut dengan, masih ada yang bersifat tulisan, tapi itu lebih ke regional sekolah masing-masing. Terus ada lagi namanya portofolio masing-masing anak. Terus ada lagi yang disebut dengan project. Nah, dari beberapa pilihan tersebut, masing-masing sekolah itu diberikan mau pilih yang mana. Kebebasan ya, Sir, ya, untuk milih mana yang paling cocok nih untuk sekolah kita gitu. Nah, kebetulan setelah kita pertimbangkan di masing-masing terutama di kelas 6 di primary level lah. Nah, kita pertimbangkan mana yang lebih, ternyata yang terbaik untuk kelas 6 sekarang adalah metode project. Nah, yang berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, Math, and Art. Oke, Sir. Oh, jelas banget nih Mr. Rizal, terima kasih. Kemudian kalau dari sudut pandang Mr. Rizal sendiri sebagai guru, nilai-nilai STEM ini relevan tidak dengan murid dan masa depan mereka? Sudah relevan belum? Sangat relevan sekali kalau menurut saya pribadi ya. Karena di STEM ini anak-anak belajar memecahkan masalah berdasarkan konsep yang mereka peroleh gitu.
Nah, di situ akan ada muncul kreativitas imajinatif yang terbatas. Terbatas maksudnya sesuai dengan apa yang sudah Mereka mereka dapatkan terima gitu ya. di kelas, di sekolah. Nah, ya betul, itu yang barusan saya sebutkan tadi itu adalah modal survive, sebagian dari modal survive anak-anak untuk masa depan gitu. Problem solvingnya terutama ya Sir ya. Problem solvingnya. Nah Sir, ada tidak indikator khusus dari STEAM untuk menilai keberhasilan belajar anak-anak kita ini atau murid kita ini? Indikator khusus STEM itu ada, mulai dari pemilihan judul, proses judul, artinya mereka membuat makalah. Ya, sederhananya skripsi kecil-kecilan versi SD Wah, lah. keren banget ini ya. Itulah. Jadi dari belia ini Ya. anak-anak kita sudah mulai belajar untuk membuat skripsi yang Itu bahasanya gitu lebih ya. mudah dimengerti Bahasa gitu. mudahnya gitu ya. Ya. Padahal dulu kita zaman kuliah ya Sir udah umur 20-an something gitu. Nah, ini anak-anak kita masih umur usia belasan awal sudah mulai terbiasa ya. Minimal memperkenalkan. Oh, wah, keren banget ini berarti. Selanjutnya selain ada makalah, nanti pasti di dalam makalah itu akan ada problem-problem sana sini. Nah, di situ mereka akan diajarkan, akan diskusi dengan gurunya. Kita lebih mengambil kata diskusi ya. Bimbingan gitu lah ya Sir ya. Diskusi. Nah, di situ mereka dapat masalah, mereka juga yang bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, dari proses itu kan ada indikator penilaian di situ. Nah, nanti juga ada pada akhirnya anak-anak itu akan membuat presentasi berdasarkan makalah. Nggak boleh lari dari situ, karena udah melalui perencanaan yang matang gitu loh. Even walaupun satu stick es krim itu kita hitung. Jadi sesuai dengan yang sudah mereka buat di makalah gitu ya, saya bener nggak nih gitu ya? Pas nggak? Misalkan ternyata Revan tadi bilang pakai stick es krim, Revan butuhnya 10 stick es krim. Kemudian pada saat presentasi benar nggak nih 10 betul gitu ya? Ya, bisa dihitung. Ada toleransinya juga. Ada toleransinya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya itu akan ada presentasi tentang ini. Sainsnya di mana, misalnya contoh sederhananya saya ambil ini contohnya. Sainsnya di mana, mathnya di mana, engineeringnya di mana, artnya di mana. Semuanya terintegrasi di situ. Menjadi sebuah cerita. STEAM namanya. Oh, keren banget ini Sir. Coba dari dulu gitu ya seperti ini ya. Jadi saya nggak ada tuh adegan sakit perut gitu ya, takut-takut pas mau ujian. Ke toilet juga. Iya betul, ke toilet juga ya Sir. Nih kalau untuk timelinenya bagaimana ya Sir ya? Apakah ada timeline khusus atau timeline seperti apa sih yang diberikan kepada murid-murid ini? Ada timelinenya. Itu kita mulai dari per minggu. Mulai dari term 3 kita udah mulai itu ya, term 3. Begitu kita kasih ke minggu pertama misalnya, itu sebelum kita masuk ke dalam ini kita memberikan timeline itu per minggu. Minggu pertama aku mau beli dulu, aku mau lagi memilih judul, terus minggu kedua aku akan membuat makalah bab 1, pendahuluan, bab 2, bab 3, itu seterusnya. Nah, untuk template dari timeline kita berikan template-nya yang minggu-minggu krusial yang harus kita jadwalkan gitu kita buat. Nanti mereka menambahkan. Oh, seperti itu. Oke, Sir. STEAM ini kan berbasis project ya, Sir ya. Nah, dalam project itu tadi kan kalau Belva tadi pilih menara pemancar, kemudian Revan tadi pilihnya adalah hidroponik. Berarti itu kan ada temanya ya Sir ya. Sebetulnya tema itu sudah ditentukankah per anak ataukah mereka bisa memilih atau bagaimana Sir? Untuk tema itu sendiri kita punya 4 tema ya. Hidroponik, menara pemancar, pesawat sederhana, sama sistem irigasi. Nah, 4 tema ini itu di awal term 3 itu kita berikan ke mereka.
empat tema ini. Nah, setelah itu, setelah belajar di week 1, week 2, week 4 dan week 5, itu mereka udah punya bekal masing-masing tentang 4 tema ini. Nah, menonjolnya di mana? Nah, kita berikan pilihan kepada anak-anak. Nah, silakan pilih apa. Jadi yang memilih itu bukan guru, anak-anak sendiri. Ya. Kita cuma meneruskan saja. Oh, seperti itu. Berarti nanti akhirnya tuh akan seperti apa, Sir? Kalau UN kan kita kerjakan nih, kemudian keluar nilainya. Nah, kalau STEAM ini sendiri bagaimana sih, Sir? Ujungnya adalah presentasi. Oh, yang tadi sempat Ya, disinggung Mr. ujungnya adalah Rizal ya. presentasi di mana anak-anak itu nanti akan mempresentasikan di depan guru penguji atau tim penguji itu berbentuk diorama. Itu nanti anak-anak akan mempresentasikan STEAM-nya di mana, integrasi science, teknologi, math, engineering, art itu di mana. Nah, nanti misalnya dari bentuknya kira-kira seperti ini dioramanya. Nah, misalnya bisakah anak-anak tersebut menunjukkan aspek sains, misalnya di bidang menara pemancar misalnya, aspek sainsnya ada di mana, misalnya tentang keamanan dari sistem pemancar tersebut terhadap lingkungan. Aspek sainsnya bisa diambil di situ, atau aspek matematikanya mungkin di bidang-bidang pengukuran panjang dari stick es krimnya tadi. Skala yang digunakan seperti itu. Oke, begitu ya. Wah, semoga nanti sudah siap ya, Belva sama Revan. Kira-kira gimana nih, siap untuk presentasi nanti? Siap. Oke. Selanjutnya nih, Sir, tadi sudah disinggung ya, kita sekolah Global Mandiri ini, primary khususnya, sudah menggunakan project STEAM ini sebagai tugas akhir ya, Sir ya, pengganti UN itu sudah 2 kali ya, Sir ya, berarti dengan tahun ini atau? Kalau tahun kemarin belum resmi, kalau sekarang udah resmi. Oh, jadi ini adalah kali pertama. Kali pertama. Menggunakan STEAM. Semoga kedepannya bisa seterusnya ya, Sir ya. Ya, kita terus akan ke depan kita akan melakukan juga seperti ini dengan STEM, dengan STEAM. Cuma dengan evaluasi tertentu, semakin disempurnakan lah. Ya, mudah-mudahan ya, Sir, kedepannya lebih baik lagi. Nah, di depan kita ini kan sudah ada maket atau diorama, kemudian ada buku-buku juga. Boleh dijelaskan nggak, Mr. Rizal, ini sebetulnya diorama apa ya, Sir ya, atau maket apa ini? Sederhananya ini adalah diorama tentang energi dan lingkungan. Oh, ini berarti salah satu proyek STEAM juga ya, Sir ya? STEAM ini tahun lalu. Oh, ini dari tahun lalu. Nah, di sini sumber energinya dari sainsnya kita melihat ada di sini sumber energi, terus ada di sini kabel listrik penyalurannya. Nah, terus sampai ke rumah menjadi energi lampu seperti ini. Nah, itu dari aspek sainsnya. Terus ada lagi untuk aspek sains juga di sini ada ekosistem apa? Air terjun. Di sana ada ikan dan sebagainya. Terus untuk globalisasi, IPS-nya misalnya, ilmu pengetahuan sosial, di sini ada kendaraan dan lain sebagainya, ada batangan besi untuk civic-nya, untuk PPKN-nya, bagaimana caranya merawat lingkungan ini dengan baik. Di sini ada juga slogan marga, ada satuannya juga. Nah, di situ nanti aspek-aspek itu dicoba dijelaskan oleh anak-anak. Setelah presentasi nanti, setelah mempresentasikan ini, kita juga akan mendokumentasikan hasil presentasi dari masing-masing anak berupa buku seperti yang ada di depan kita. Nah, boleh saya jelaskan? Nah, ini adalah hasil dari presentasi, hasil dari STEAM tahun lalu. Ini berisi tentang proses membuat diorama berdasarkan tema oleh masing-masing anak, dan proses hari per harinya anak-anak membuat proyek tersebut sampai presentasi. Seperti itu. Judulnya sebuah presentasi produksi sekolah global mandiri. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk primary sekolah global mandiri. Memang keren, tiada duanya ya.
Nah. Oke, terima kasih Mr. Rizal. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Belva dan Revan juga. Semoga nanti Belva sama Revan lancar proses pembuatan proyeknya dan juga nanti bisa presentasi dengan maksimal ya. Sekarang nih pertanyaan buat semuanya nih. Ke Mr. Rizal dulu deh. Mr. Rizal, apa sih harapan Mr. Rizal sebagai guru ya dengan proyek STEM ini? Dalam mengerjakan proyek ini saya sangat berharap sekali imajinasi, kreativitas, ide dan konsep dari masing-masing anak itu keluar. Jadi semoga kita harapkan lebih kreativitasnya lebih bertambah lagi ya, Sir ya. Kalau untuk Belva harapannya apa nih dengan proyek STEM ini? Semoga hasilnya memuaskan, nilainya juga memuaskan. Paling itu aja sih. Oke. Kalau Revan? Semoga buat proyeknya dapat selesai tepat waktu, juga nilainya juga dapat bisa memuaskan dan juga dapat mendapatkan lebih banyak wawasan lagi. Oh, amin. Insya Allah. Semoga dilancarkan ya untuk Belva dan Revan. Amin. Ya, Sobat Glory semuanya, itulah bincang-bincang kita hari ini. Jadi sebetulnya ya, ujian itu tidak hanya bisa dilaksanakan dengan tulis-tulis saja, tapi akan lebih bermakna lagi seperti yang sudah dilaksanakan oleh Primary Sekolah Global Mandiri dengan pendekatan menggunakan pendekatan proyek berbasis STEM, di mana siswa-siswa belajar untuk membuat makalah, untuk berpresentasi dan membuat proyek yang terintegrasi dengan science, teknologi, engineering, art, dan math. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Primary Sekolah Global Mandiri. Sekali lagi, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Dan juga untuk sobat-sobat Glory semuanya, untuk parents, untuk teman-teman semua, dan juga yang mau jadi sponsor atau punya produk yang perlu di-endorse, boleh langsung hubungi nomor di bawah ini atau tim podcast Primary Sekolah Global Mandiri. Saya Miss Shirley, sampai jumpa lagi di Prime Talk selanjutnya. Bye!